kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di mana? di situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kabar Bareskrim sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu. Bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga undang-undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum saya membahas lebih dalam isu pada hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman semua, kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ya tentunya dalam sebuah pembahasan kasus ijazah Joko Widodo. Terlalu banyak hal yang kita pelajari, karena dalam sebuah polemik ijazah Joko Widodo, tentunya ini sangat lumayan lama ya. Ini sudah bertahun-tahun, dan sehingga sampai hari ini masih berguling. Tidak ada pernah ditemukan titik terang apakah memang ijazah mantan Presiden Republik Indonesia benar-benar palsu atau justru asli. Oleh karena itu, keinginan masyarakat yang seharusnya menegaskan keadilan dalam suatu pemilik ijazah Joko Widodo, saat ini tentunya itu adalah tugasnya penegak hukum. Nah, mungkin kita sudah sangat bosannya bila kita akan mendengarkan suatu penyampaian dari para penegak hukum. Ini setiap dilakukan pengadilan. Namun dalam hal yang sudah dilakukan dalam pengadilan tersebut, maka keputusan mereka seakan-akan hanya saja menutupi sebuah kasus ijazah tersebut. Mengapa demikian? Dikarenakan ada juga yang berpikiran bahwasanya penegak hukum ini memang ada arahnya untuk fokus melindungi sebuah kasus ijazah Joko Widodo. Termasuk dikatakan ternaknya Mulyono. Kita juga tidak tahu apakah memang benar-benar penegak hukum ini termasuk ternak Mulyono atau juga bukan. Nah, mungkin saja ada yang lebih tahu dari kita. Memang pikiran masyarakat sudah sewajarnya. Mereka berpikiran tertuju bahwasanya penegak hukum ini termasuk ternak Mulyono karena sudah lama sekali. Yang seharusnya mereka melakukan ketegasan untuk memaksa Joko Widodo untuk datang secara langsung di suatu pengadilan, dan harusnya mereka memaksakan untuk membawa ijazah aslinya. Nah, sudah berkali-kali dilakukan pengadilan, namun penegak hukum tidak pernah memberikan suatu konsekuensi kepada Joko Widodo apabila Joko Widodo tidak hadir secara langsung. Bukan hanya untuk mengutus pengacara pribadi atau para saksinya. Bila mana hanya para saksi saja, sampai kapanpun kasus ijazah ini masih akan tidak pernah bisa diselesaikan. Memang bukan semuanya para hakim membela suatu ijazah Joko Widodo. Ada juga yang melakukan ketegasan seperti Ibu Ketua Hakim yang melakukan persidangan KIP pada saat bulan yang lalu. Ya, dia menegaskan dan menyelidiki tentang UGM maupun dengan KPU pada saat itu. Begitu juga dengan yang telah dilakukan Ketua Hakim yang beberapa hari lalu yang menegaskan KPU memang ada kecurangan dalam suatu penyembunyian atau penyitaan suatu data salinan ijazah Joko Widodo. Nah, ini memang sangat sulit untuk ditemukan karena yang harusnya melakukan tindakan ketegasan adalah suatu kebenarannya. Ya, tentunya Ketua Hakim MK dia melakukan tegas dalam memaksa Jokowi harus membuktikan secara langsung ijazahnya supaya tidak ada lagi korban dalam polemik ijazah tersebut. Iya, sangat jelas sekali. Sebenarnya, para ahli hukum ini memang justru menilai ijazah Joko Widodo ini benar-benar sangat diragukan
Dikarenakan tentunya bukti-bukti yang telah ditunjukkan oleh timnya Roy Suryo dan jelas-jelas mereka menilai sebuah bukti itu memang sangat akurat. Dan juga mereka menilai penilaian terhadap penyelidikan timnya Roy Suryo ini merekalah bukan orang yang sekadar hanya biasa saja. Nah, akan tetapi mereka juga mempunyai keahlian masing-masing. Mereka orang bertiga seperti Dr. Tifa maupun juga Dr. Risma dan juga Dr. Roy Suryo. Nah, mereka memiliki suatu keahlian dalam bidang masing-masing untuk menyelidiki sebuah kasus ijazah Joko Widodo. Dan setiap ada yang menemukan suatu data Joko Widodo atau salinan data ijazah Joko Widodo, mereka pastinya menguji dengan ahli digital. Mereka menguji terlebih dahulu, baru mereka akan menunjukkan kejanggalan dalam suatu ijazah tersebut. Nah, mungkin saja bila mana mereka hanya akan mengada-ada suatu cerita bohong atau juga hanya untuk membuai dengan kebencian terhadap mantan Presiden Republik Indonesia, tentunya mereka akan takut dengan hal ini. Akan tetapi, mereka merasa benar dalam situasi menyelidiki sebuah kasus ini. Maka mereka tidak pernah akan gentar. Bahkan, dalam beberapa bulan ini, sampai hari ini, belum juga diselesaikan tentang pengaduan Jokowi terhadap timnya Roy Suryo ini. Bahkan mereka menjadi tersangka. Nah, bila mana mereka bersalah dan melakukan tindakan yang tidak benar, tentunya mereka akan takut dengan hal ini. Nah, justru saat ini mereka semakin giat untuk menyelidiki sebuah kasus Jokowi, dan sehingga sampai hari ini mereka pun tidak ada dilakukan penangkapan. Mengapa demikian? Dikarenakannya mereka juga merasa benar dan ada orang yang membela mereka, seperti para ahli hukum. Dan tidak segampang itu untuk menjebloskan timnya Roy Suryo ini ke dalam penjara. Beda dengan dalam beberapa tahun yang lalu, seperti Bambang Tri maupun juga Gus Nur yang telah dilakukan Joko Widodo yang tidak bertanggung jawab. Yang semestinya sebelum melakukan penangkapan, seharusnya itu ijazah harus dibuktikan. Nah, ini memang harus perlu ditanggapi semua kalangan masyarakat saat ini. Harusnya kita harus membedakan kebenaran dan pembohong yang telah dilakukan oleh Ternak Mulyono ini. Justru kita ini yang akan melakukan dukungan sepenuhnya kepada orang-orang yang ingin memajukan bangsa Republik. Jangan sampai terpengaruh dengan gosip yang telah dibawa oleh Ternak Mulyono ini, karena mereka ini cukup luar biasa untuk memberikan suatu umpan seperti menggiurkan, seperti ada keuntungan dalam suatu polemik ijazah Joko Widodo ini. Jangan sampai kita tertipu dengan hal itu, karena kita harus memikirkan dengan kemajuan bangsa Republik Indonesia ke depannya, jangan hanya untuk semata saja untuk bersenang-senang sekejap saja. Ini hal yang penting kita akan bangun ke depannya. Bangsa Republik Indonesia jangan lagi jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berkompeten untuk menjalankan sebagai tugasnya ke depan membawa kemajuan di bangsa Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, teman kita Iwan memberikan tanggapannya. Dasarnya, Termul nggak punya otak. Setuju analisa Pak Susno sangat masuk akal. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Ali juga memberikan tanggapannya. Pak Susno itu benar, netral. Beliau menerangkan diuji dulu di PTUN. Setelah PTUN menyatakan ijazah sarjana asli, barulah dilanjutkan laporan pencemaran nama baik. Aku yang goblok ini mengerti tentang masuk Pak Susno. Disitulah RRT bisa dijadikan tersangka. Jubirnya Jokowi itu kok kelihatan gobloknya sim seperti ngeyel banget. Nah, teman kita Esa juga memberikan tanggapannya. Ini orang otak udah mareng, penjilat Jokowi, apa gak malu keluarganya? Nah, teman kita Abdi juga memberikan tanggapannya. Identik belum selesai. Identik belum tentu asli. Termul gak bisa membedakan identik dengan asli. Nah, teman kita Mardus juga memberikan tanggapannya. Termul takut kehilangan mata pencarian jadi ngotot doang, tapi otak kosong. Nah, teman kita Agus juga memberikan tanggapannya. Termul itu tidak usah diajak debat.
Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Dedi juga memberikan tanggapannya. Hidup Pak Susno. Nah teman-teman, teman kita Ismia juga memberikan tanggapannya. Pak Susno begitu gamblangnya, sehingga orang bodoh jadi pintar dan bisa menebak. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Jul juga memberikan tanggapannya. Otak termul itu gak jalan butek, pura-pura gak tahu hukum. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Jangan lupa saksikan isu panas berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.